Halo penikmat film, balik lagi bersama gue, Hadi Movie Time. Dan kali ini gue akan kembali membuat konten daftar film bulanan. Dan kita sudah memasuki pertengahan tahun 2025. Di bulan Juni ini, ada film apa aja yang tayang di bioskop? Yuk kita lihat, ini dia daftar filmnya. Yang pertama, deretan film Indonesia yang tayang di bulan Juni 2025 di bioskop. Ada film apa aja? Yang pertama ini nih, Go Walk. Go Walk ini adalah sebuah budaya Kamasutra Jawa yang dimana begitu pentingnya malam pertama di kalangan kesultanan. Jadi adat istiadatnya masih melekat di keluarga tersebut. Dan kayaknya ini sebuah adat budaya yang benar-benar bergesekan dengan rakyat jelata ya. Jadi akan ada strata sosial yang akan dijadikan konflik permasalahan di film tersebut. Jadi ada sisi rakyat jelata dan juga si keluarga kesultanan atau kerajaan. Nah, perbedaan unsur strata sosial ini menjadikan konflik itu dimulai, yang dimana mereka harus menjalankan adat istiadat budaya Go Walk ini. Kira-kira budaya Go Walk itu seperti apa ya? Yang berhubungan dengan malam pertama. Wow, sensual sekali. Oke, ini film memiliki dua format. Yang pertama, format umur 21 plus, yang bisa dikatakan yang nggak pakai dipotong ya, untuk adegan tertentunya, yang adegan A. Nah, yang berikutnya adegan yang dipotong, uncut, yang umurnya 18 kali ya. Pokoknya intinya perbedaannya hanya di pemotongan adegan dan membuat durasinya berbeda dari film yang pertama dengan film yang kedua. Jadi mengingatkan kita dengan film yang kemarin tayang ya, Pabrik Gula, yang memiliki unsur adegan sensual yang menjadikan mereka dua versi uncut dan yang tanpa cut. Oke, kita lihat seperti apa film ini. Go Walk bisa kalian saksikan di bioskop awal Juni. Next, selanjutnya film horor setiap pekannya, Tenung. Film MD terbaru yang istilah kata adalah kalau kita dilompati kucing hitam, kesialan akan datang. Nah, istilah kata ini akan dijadikan plot cerita utama untuk film ini, yang dimana kesialan demi kesialan, misteri-misteri kejanggalan di keluarga mereka yang tentu saja misterius dan penuh teror akan terjadi. Apa penyebabnya dan apa yang membuat mereka jadi sial? Langsung bisa kalian saksikan misteri horor penuh jump scare, mungkin ya bisa jadi katakan. Bisa kalian saksikan di bioskop Tenung. Kira-kira seperti apa? Langsung muncul saja ke bioskop. Oke, film tayangin usai di sini. Dari judulnya mirip lagu Keisha ya, Keisha Lefronka. Apakah ini menceritakan tentang lagu tersebut? Sepertinya tidak juga sih. Ini film diadaptasi dari film Taiwan ya, kalau nggak salah ya, Taiwan, drama Taiwan gitu, yang judulnya apa ya, Blue apa gitu loh pokoknya. Drama romance ini apa ya, sangat menyentuh hati dan tentu saja sangat ringan untuk di kalangan para remaja kalau ditonton bersama teman-teman. Dibintangi oleh Brian Domani dan juga Vanessa Priscilia. Ingat sama Milea nggak sih? Kalau Vanessa tuh karakternya identik dengan Milea, Brian Domani mungkin galaksi kali ya, bisa dikatakan seperti itulah. Biasanya dia bersanding sama Mawar Deong, kali ini sama Vanessa Priscilia. Kita lihat akting mereka berdua seperti apa dan semenarik apa filmnya. Apakah membuat kita termehek-mehek? Langsung saja meluncur ke bioskop tayangin usai di sini. Next, film Sampai Jumpa Selamat Tinggal, film underground, drama yang penuh kebebasan dan tentu saja dunia drugs and malam, dunia malam, dan tentu saja di mana apa ya, dunia yang penuh kelam dan penuh complicated dalam kehidupan mereka, dalam romansa balutan irama yang senada, menjadikan film drama ini menjadi drama yang penuh haru dan tentu saja sangat kelam. Nuansanya gelap ya, tapi cerita ini akan membuat kalian
terenyuh-enyuh. Oke, kalian saksikan saja. Sampai jumpa, selamat tinggal di bioskop awal bulan. Jadi banyak banget ya, ada awal bulan aja udah dikasih banyak film nih. Jadi kalian bisa pilih tadi tuh film Tenung, Tahu Ingin Usai di Sini, Sampai Jumpa Selamat Tinggal, dan juga Go Walk. Wah, udah langsung dikasih 4 coy film yang bisa kalian saksikan. Jadi banyak pilihan bisa kalian saksikan di bioskop. Jadi jangan ragu, langsung meluncur ke bioskop. Pekan berikutnya ada film drama penuh haru, Gajah. Ini adalah film Hayat ketiga ya, yang dimana tentu saja masih menceritakan tentang keluarga keturunan Palestina yang mengungsi di Indonesia, yang dimana tentu saja mereka ingin kembali ke tanah air mereka. Nah, ini tentu saja ya, mereka di sana harusnya sih tinggalnya di Palestina ya, tapi karena berhubung konflik yang tidak berakhir lama sekali, akhirnya mereka terpaksa menghidupi keluarga mereka di sini. Sebenarnya nih ada aroma-aroma tangisan dan air mata nih, yang dimana tentu saja adegan-adegan genosida dari Israel terhadap Palestina juga cukup ditampilkan di sini. Jadi membuat kita semakin terharu. Kapan ya Palestina merdeka? Kita doakan Palestina segera merdeka. Free Palestine. Mudah-mudahan Israel kena ajab. Hai, let's go. Mudah-mudahan ya. Free Palestine. Next, selanjutnya film drama tokoh nasional, yaitu Anies Baswedan, yang ini adalah kisah Anies Baswedan dari nuansa romance terhadap sang istrinya ya. Kekasihnya apa istrinya ya, gue juga nggak tahu sih. Pokoknya kalian bisa saksikan drama tokoh nasional Anies Baswedan yang dimana dia masih remaja, yang tentu saja berlatar setting luar negeri ya, karena dia kan mungkin kuliah di luar negeri kali ya. Jadi akan bertemu pasangan hidup di sana, atau mungkin ada problematika masalah percintaan di sana. Oke, kisah cinta dari Anies Baswedan, romansa kala masih remaja, bisa kalian saksikan di Senyum Manis Love Story. Next, selanjutnya film ini nggak tahu ya diangkat dari webtoon atau dari komik. Yang jelas ini film drama komedi yang memiliki unsur ngeselin banget, yaitu adalah Keluarga Super Irit, yang dimana kalian harus irit seirit-iritnya. Bahkan ini membuat keluarganya bisa dibilang pelit banget. Saking pelitnya mereka ini harus kesulitan dalam menghadapi hidup. Apa sih yang membuat mereka harus irit? Apa takut kehilangan segala-galanya, atau mungkin emang sifat mereka yang cenderung pelit? Oke, Keluarga Super Irit dan problematika keluarga yang super hemat ini bisa kalian saksikan di bioskop. Pokoknya filmnya ngeselin banget dah. Let's go. Nah, ini gak jelas banget nih, dari fotonya aja gak jelas, apalagi filmnya. KJLS, Ibuku Ibu-Ibu, film drama komedi yang porsi komedinya lebih banyak, dan di sini komedinya cenderung absurd ya, yang dibawakan oleh 3 komika terkenal, yaitu ada Regen Rakelna, Hipsi Hoyer, dan Ananta Rizpu. Ketiga komika ini udah familiar ya, udah paling kita inget lah, di mana-mana ada sih, sering nongol di TV, di podcast, di YouTube, dan lain-lain. JLS ini sebenarnya kumpulan mereka ya di podcast, di YouTube juga. Jadi mereka ingin angkat ke film. Mereka juga sering buat short movie, film-film pendek yang ya tentu saja film-film absurd mereka ya. Kali ini absurdnya benar-benar absurd, tapi versi layar lebar, lebih besar dan lebih lama durasinya. Kalian bisa menyaksikan keabsurdan mereka, kegoblokan mereka di GJLS, Ibuku Ibu-Ibu. Langsung saja meluncur ke bioskop. Next, film horor yang menurut gue sih skip aja ya, judulnya The Dark Horse. Ya pokoknya gue saranin skip aja, tapi kalau kalian tertarik tonton trailernya The Dark Horse. Kalau mungkin menarik langsung aja ke bioskop. Next, selanjutnya Syirik, film horor lagi ya, tentang menduakan Tuhan ya. Pokoknya perdukunan gitulah ceritanya. Ya tentu saja teror-terornya mencekam. Bisa kalian saksikan di bioskop film Syirik. Selanjutnya Luna Maya hadir kembali di film horor
bioskop tanah air kita. Dan tentu saja Luna Maya ini sekarang udah ikonik sama film horor ya. Banyak banget film-film horor yang dibintangi Luna Maya, dan terakhir kemarin Gundik ya, Nyai Roro Kidul lah, kayak gitu-gitu. Terus yang paling ikonik juga Susana juga nanti bakal keluar filmnya Luna Maya di tahun ini juga. Pokoknya akan ada terus film-film horor Luna Maya, karena Luna Maya ini lagi laku-lakunya di horor. Bisa dikatakan ratu horor Indonesia sekarang lah. Mantap. Kali ini judulnya Jalan Pulang, film horor yang cukup mencekam juga. Yang dimana si anaknya ini kayak diikutin, ditempelin oleh setan sampai ke rumahnya, dan sulit menemukan jalan pulang. Next, selanjutnya Angel Paul. Kalau kemarin ada Mendadak Dangdut, sekarang ada Angel Paul. Nah, Angel Paul ini bisa kalian saksikan di bioskop. Kali ini Michelle Judith yang akan memerankan karakter biduan ya, biduan penyanyi dangdut. Yang tentu saja porsi drama komedinya tentunya lebih besar daripada dramanya. Pokoknya ringan dan cocok ditonton selagi senggang. Selanjutnya ada film Lost in Ningxia. Ini adalah Assalamualaikum Amazing 2 ya. Udah lama banget nih. Kalau nggak salah dulu pemerannya bukan ini deh. Apa udah ganti lagi ya? Pokoknya menceritakan kisah romansa di Cina ya. Ya kayak mereka kerja atau kuliah di luar negeri dan menemukan sosok idamannya di sana. Pendamping hidup lah, mencari pendamping hidup. Problematika cinta ada di sana, di Cina. Kejarlah cinta sampai negeri Cina. Next, selanjutnya Malam Jahanam. Waduh, ini kayaknya drama horor cenderung trailer sih. Akan ada unsur kesurupan dan pembunuhan juga kayaknya di sini. Kalian bisa saksikan Malam Jahanam di bioskop. Next, selanjutnya Lorong Kos. Ini kisah tentang realitanya mirip-mirip sama anak-anak kos lah ya, yang gimana katanya kosnya angker. Jadi banyak ada hal-hal mistis yang terjadi di tempat kos tersebut. Mungkin ada yang bunuh diri atau ada yang janggal di sana kayaknya sih. Jadi horor ini, si kos ini jadi horor gitu loh. Oke, kalian bisa saksikan Lorong Kos di bioskop. Pokoknya relate deh sama kehidupan anak kos. Next, terakhir Jodoh Tiga Bujang dan Warkop DKI Kartun. Oke, Jodoh Tiga Bujang ini film drama yang tentu aja ada unsur komedinya juga, tentang perjodohan tiga anak bujang. Next, selanjutnya Warkop DKI Kartun juga menarik sih. Karena kali ini Falcon akan mengeluarkan 2 film kartun mereka, yaitu Warkop DKI Kartun dan bulan berikutnya nanti ada Panji Tengkorak. 2 kartun ini emang sudah dinanti-nantikan dan akhirnya tayang juga. Apakah mereka mau ngambil momentum dari Jumbo yang laris, akhirnya mereka tayangkan sekarang, jadi kayak dipercepat gitu jam tayangnya, jadwal tayangnya mungkin saja ya. Jadi kayak mereka mengambil hype dari Jumbo. Mudah-mudahan Warkop DKI Kartun kecipratan jumlah penonton yang lagi hype-hypenya. Terutama nanti kan akan libur sekolah, jadi pas nih waktunya untuk diisi ke bioskop Warkop DKI Kartun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, dan nanti akan ada info lanjutan dari daftar film bulanan. Terima kasih sudah menonton. Yuk nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.